hari ini telah mengambil perjanjian yang besar melalui akad nikah, dan pada saat ini anaknya berdua telah sah secara pemerintah, terlebih lagi secara agama, menjadi pasangan suami istri. Tentunya yang bisa kita sampaikan, doakan kepada mereka berdua, semoga akad ini menjadi akad nikah yang pertama sampai yang terakhir menuju surga. Dan kita berdoa semoga keberkahan untuk mereka berdua sampai ajal memisahkan mereka. Kepada suami mempelai pria, nasihat yang kami sampaikan dan untuk kita semua, khususnya saya pribadi, walaupun sebenarnya saya belum layak memberikan nasihat karena baru kurang lebih 28 tahun berumah tangga, belum sampai 30 tahun. Yang paling bagus itu idealnya sudah 30 tahun lebih. Jadi mohon hormat orang-orang tua saya. Sebagaimana Allah memberikan nasihat, wa ashiruhunna bil ma'ruf, khususnya untuk suami, bergaulah dengan istrimu dengan ma'ruf. Ibnu Katsir mengatakan ma'ruf itu baik. Yang mana itu baik? Dalam berkata-kata, bertingkah laku, menasehati, mengayomi, memberikan pengajaran kepada istrinya harus dengan cara yang baik. Karena perempuan itu lembut, tidak bisa dikasari. Itu satu. Kemudian yang paling utama adalah, kata Ibnu Katsir, bergaullah dengan istrimu, berikanlah dia kebaikan, utamanya nafkah. Anda sudah berani berakad dengan orang tua istri, berarti Anda siap bertanggung jawab lahir dan batin. Nafkah itu yang pokok, Al-Quran juga mengajarkan kepada kita laki-laki. Wa ala maulidi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang laki-laki wajib untuk memberikan nafkah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Walaupun nanti tidak dibebani sesuai dengan kemampuan, tapi itu wajib. Makanan yang dari mana? Pakaian, tempat tinggal, dari nafkah yang halal, dari pekerjaan yang halal. Tidak boleh dari maisir, dari perjudian. Tidak boleh dari hal-hal yang diharamkan pekerjaannya. Karena seorang laki-laki memberikan makanan kepada istrinya dari harta yang haram, satu butir saja, kata Nabi, fil habbi, itu masuk di dalam tubuh, menjadi darah, menjadi daging, menyebabkan kita tidak bisa cium bau surga, apalagi masuk surga. Begitu juga tempat tinggal. Walaupun biasanya ada rumah tangga 1-2 bulan di pondok mertua, indah, bolehlah. Tapi selebihnya harus cari tempat tinggal. Walaupun Anda kontrak, itu mulia. Karena perempuan juga mau memanage rumahnya sendiri. Jangan nanti pindah rumah, sudah terjadi koslet dengan keluarga, itu tidak bagus. Cari rumah, walaupun kontrak, itu lebih mulia daripada bertahun-tahun kita di rumah mewahnya mertua. Makan hati nanti jadinya hubungan keluarga tidak bagus. Kemudian nafkahnya perempuan dipenuhi dengan sebagus-bagusnya. Karena itu perempuan biasanya, minta maaf ibu-ibu, kurang lebih seperti token listrik.
Kalau pulsanya habis, pasti dia bunyi-bunyi. Itu pulsa kurang, kalau habis lampunya mati. Dan itu memang sudah fitrah perempuan. Jadi kalau sudah mulai kurang pulsanya, pasti dia agak marah-marah. Penuhi kebutuhannya. Wajib bagi laki-laki. Kemudian yang terakhir untuk istrinya. Untuk perempuan, Nabi mengajarkan kita sebagaimana Nabi ditanya, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanya sama sahabat, "Ayyuha yang paling istimewa, yang paling bagus untuk perempuan yang bagaimana?" Maka Nabi jawab, "Allati tashurruhu iza nazara." Perempuan istri kalau dilihat suaminya senang, bisa menyenangkan suaminya. Ini yang paling susah hari ini. Kalau hari ini mau cari, maaf, wanita yang pendidikan akademiknya sampai profesor banyak. Wanita yang pendidikan agamanya bagus, tinggi, banyak. Wanita yang salatnya bagus, menutup auratnya bagus, banyak. Tapi kalau mau ditanya wanita yang dapat menyenangkan suaminya, sedikit sekali. Sedikit sekali. Karena banyak orang 10 tahun di pesantren, 20 tahun tidak bisa memasak, hanya bisa Indomie. Perempuan kalau tidak bisa memasak bahaya. Suaminya banyak ke Mas Gogo, minta maaf saya pedagang juga. Banyak ke warung Padang. Bahaya itu untuk rumah tangga. Boleh sekali-kali represi, tapi kalau seterusnya tidak bisa memasak, bagaimana modelnya? Karena masakan suamimu yang enak, biar dia cepat pulang ke rumah. Jadi istri harus senantiasa suka dilihat suaminya. Betul ini Bu, saya hampir 30 tahun ini. Banyak juga hadapi permasalahan orang-orang datang mau cerai. Karena perempuan juga biasa, memang itu pakaian favoritnya perempuan, daster. Kenapa dia suka? Dingin, praktis. Tapi jangan pakai daster terus Bu. Divariasi. Islam, maksudnya di agama kita, tidak boleh mentontonkan orang di luar. Maka pakaian-pakaian di luar itu pakai, kasih lihat suamimu. Hanya biasa ibu menuntut, kalau begitu tulus, supaya COD terus. Betul, tugas suami itu. Jangan banyak menuntut tapi haknya tidak ditunaikan. Kemudian kalau suamimu pulang kerja, beri salam, jawab salamnya. Kemudian buka pintu di depan pintu. Jangan sibuk main HP dengan Androidnya, iPhone-nya. Bahaya. Jemput dia, jawab salamnya, ambil tangannya, cium tangannya. Untuk istri dan seterusnya, kita semua bagaimana cara mencium tangan yang diajarkan Nabi. Biasa ada orang cium tangan. Anak-anak juga ikut, kadang tangannya sendiri dia cium. Cium tangan suami sebagai tanda taat. Dicium ini tangannya suami. Kemudian setelah dicium, anak dah, setelah dicium dibalik telapaknya cium. Karena ini yang mencari rezeki. Kita syukuri suami kita mencari rezeki untuk kita. Cium telapak tangannya. Begitu cara berjabat tangan biar dapat pahala. Dosa-dosa berguguran. Ini kadang cium tangannya sendiri dia cium, tidak ibadah itu. Cium tangannya suami, ambil telapaknya, hirup itu telapaknya. Ini yang bekerja keras untuk menghidupkan, mencari nafkah yang halal. Kira-kira itu. Kemudian terakhir untuk kedua mempelai, sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, rumah tangga itu seperti samudra, laut yang luas. Namanya laut berarti air, goyang, berombak kecil, ada juga ombak besar. Yang penting tidak tsunami. Maka kata Luqmanul Hakim, jadikan rumah tanggamu
Bahtera itu adalah takwa. Perahunya, kapalnya itu takwa. Kalian berdua harus takwa. Karena di dalam takwa ada sabar, wasta'inu bisabri wassalah, ada salat, ada Quran, ada zikir, ada perintah-perintah agama. Supaya apa? Gelombang-gelombang yang kecil maupun gelombang besar bisa dilalui dengan sebaik-baiknya. Semua masalah dimusyawarahkan. Apalagi sekarang ini online, walaupun COD ini ulama masih berbeda pendapat. Tapi untuk istri, walaupun mau COD, izin sama suami. Jangan tidak izin, karena itu hartanya. Terakhir sudah beras habis karena COD 1 hari 5 kali datang paket. Jadi itu bahayanya juga COD sekarang. Jadi demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan untuk keempat orang tua. Anak-anak kita selalu beri motivasi. Kalau dia datang mengadu di rumah, usir pulang. Begitu caranya orang tua. Biasanya ada orang tua anaknya mengadu, dia bela anaknya. Itu jadi tambah runyam masalahnya anak-anak. Kalau dia datang mengadu, jangan dibela. Berikan nasihat, berikan motivasi. Supaya keluarga mereka juga bisa bertahan sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kalian penuh dengan keberkahan, dikumpulkan dalam kebaikan, bukan hanya nikah di dunia, tetapi nanti jadi pasangan di akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi semua kita yang hadir di tempat ini, orang-orang tua kami semua. Kita pulang dalam keadaan selamat. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi